أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Apakah ada uzur bil jahli dalam masalah pengkafiran? Tentu uzur bil jahli, orang jahil diberi uzur. Dia tidak tahu atau dia belum tahu atau dia salah dalam memahami. Apalagi pada zaman sekarang, ilmu semakin sedikit. Diangkatnya sedikit demi sedikit ilmu din dengan diwafatkannya warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul, para ulama. Tentu lebih diberi uzur lagi. Agar sampai kebenaran, agar tegak hujjah kepadanya, agar ia dapat memahami agama ini dengan benar. Saya bawakan dua buah dalil yang sering diulang-ulang oleh para ulama, terutama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Ada seorang yang akan mati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan saya bawakan di kitab Zuhud hadisnya, dan saya sedikit memberikan penjelasan. Teks lafaznya antum bisa baca, selain langsung di Sahih Bukhari dan Muslim, atau di kitab yang saya tulis, kitab Zuhud, ada hadisnya. Nabi SAW menceritakan orang pada masa lalu. Ada seseorang yang hampir mati, dia memanggil anak-anaknya. Dan dia bertanya kepada anak-anaknya, "Bapak macam apa saya ini?" Kata anak-anaknya, "Engkau adalah sebaik-baik bapak." Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Kalau nanti saya mati, bakarlah jasad saya sampai menjadi debu dan tebarkanlah ke lautan dan ke daratan. Karena jika," ini perhatikan perkataannya, ini perkataannya kufur. "Karena jika Allah sanggup membangkitkanku." Ini kata-kata kufur tidak? Kufur. Kenapa kufurnya? Meragukan kekuasaan Allah membangkitkan orang-orang yang mati. Karena apa? Karena kejahilannya. Dia meragukan. Karena jika kalau Allah mampu membangkitkanku. Ini kalimat kufur. Karena meragukan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah mampu membangkitkanku, Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang Allah tidak pernah memberikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Saya telah melakukan dosa-dosa yang membinasakan. Matilah dia. Lalu anaknya pun mengerjakan wasiatnya, dibakar sampai hancur menjadi debu. Dibuanglah, ditebarkanlah debu jasadnya itu ke lautan pada musim angin dan ke daratan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya, langit dan bumi, untuk mengumpulkannya. Tiba-tiba dia berdiri. Lalu Allah bertanya kepada, "Apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu?" "Ya, engkau minta dibakar jasadmu apanya." Allah tidak katakan,
Kenapa engkau ragu tentang kekuasaanku? Enggak. Kenapa? Allah maha mengetahui orang ini jahil. Tapi Allah ingin singkap, apa sebabnya engkau meminta jasadmu dihancurkan supaya tidak bangkit? Apa jawab dia? Khosyatuk, aku takut kepadamu ya Allah. Lihat. Keistimewaan, keutamaan takut kepada Allah. Allah ampunkan dosanya. Allah Rahim, Allah Karim, Allah Khairul Ghafirin, sebaik-baikin pengampun. Khosyatuk ya Rabb, aku takut kepadamu ya Allah. Takutnya dia takut kepada Allah itu. Karena dia telah melaksanakan dosa-dosa yang besar. Tapi dia jahil. Dia tidak tahu. Dia meragukan kemahakuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sejenak saja terkumpul jasadnya, tiba-tiba dia berdiri utuh. Hadis ini mengandung ilmu yang banyak sekali. Pertama, ampunan Allah luas sekali bagi orang-orang yang berdosa. Dan jangan sekali-kali kita putus asa, karena putus asa adalah sifat orang-orang kafirin. Rabbuna maha pengampun, luas ampunan Allah, luas rahmatnya. Tidak boleh menyempitkan. Yang kedua, Allah maha penyayang, rahim. Rahmat Allah luas, tidak boleh disempitkan. Allah menyayangi hamba-hambanya. Yang ketiga, Allah memberikan uzur kepada orang yang jahil ini. Ini al-uzru bil jahli, dalilnya. Berikan uzur karena dia jahil, meragukan kekuasaan Allah Jalla Dzikruhu. Nabi ceritakan ini kisah orang-orang yang terdahulu, dan beliau mendapat wahyu diberitahukan oleh Allah agar menjadi ibrah bagi umatnya. Dan faedah lain, hadis yang kedua, hadis seseorang yang kehilangan bekalnya. Ini hadis Bukhari Muslim juga. Kehilangan bekalnya, kendaraannya, bekalnya hilang. Tiba-tiba dia mendapatkannya, lalu dia salah ngomong. Saking gembiranya, kata Nabi, ya Allah, engkau hambamu, aku Rabbmu. Ingat hadis itu ya. Allah dibilang hamba, dia dibilang Rabb, kufur. Tapi itu terlepas salah ngomong, saking gembiranya. Dihukumi kufur dia? Tidak. Jahil. Sahabat yang baru masuk Islam berjalan bersama Nabi. Ada hadis yang lain, banyak dalilnya. Bahwa orang-orang yang jahil itu diberi uzur. Karena itu kewajiban da'i memberikan dakwah. Dan ini adalah sebaik-baik perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada, bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari seseorang yang mengajak manusia ke jalan Allah,
Jadi jangan hanya menghukumi manusia, mengeluarkan manusia dari Islam, mengkafirkan manusia. Ajak manusia ke jalan Allah. Ajak manusia ke jalan Allah, karena banyak yang belum tahu. Bahkan mereka yang mengatakan tidak ada uzur bil jahli, pemuda-pemuda ini lebih berhak, lebih berhajat untuk belajar ilmu di majelis ahli ilmu, karena mereka pun jahil. Nah, ini ada lagi pertanyaan udzur bil jahli lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di daerah kami ada Ustaz yang sering berkata tidak ada udzur bil jahli. Sehingga mereka kerap mengkafirkan sesama Muslim. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita memasukkan orang menjadi Muslim, kita menjadikan orang menjadi Muslim, memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkannya. Ini dakwah yang salah. Dengan alasan tidak ada uzur bagi orang yang jahil. Di zaman kita banyak orang tidak atau belum mengetahui syariat. Belum tahu tauhid, belum tahu syirik. Itu harus diajarkan, didakwakan, bukan dikeluarkan. Nah, ini akibatnya. Apakah benar di zaman sekarang sudah tidak ada udzur bil jahli? Ada. Bahkan lebih berhak zaman sekarang, di mana saya terangkan di awal, ilmu semakin sedikit. Karena Allah mewafatkan para ulama, warasatul anbiya, dan banyak kejahilan. Sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, kokohnya kejahilan. Maka pada zaman ini bukan tidak ada, bahkan ada lebih banyak dan lebih berhak. Lebih patut kita memberikan udzur yang banyak kepada manusia dengan diajarkannya, didakwahkannya. Mereka yang telah mengucapkan syahadat, yang telah masuk Islam, itu tugas ustaz. Bukan tugas ustaz itu malah mengeluarkan orang dari keislamannya terhadap orang-orang yang miskin ilmu, yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu. Nah, jelas salah. Nasihat saya, jangan duduk di majelis ustadz yang seperti ini. Khawatir nanti antum akan ikut-ikutan dengan kejahilan mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada manfaatnya sama sekali, yang ada mudarat yang besar. Ya. Tadi ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ajak manusia ke jalan Allah, diberitahukan, diajarkan, didakwakan.
Orang banyak tidak tahu atau sebagian tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang tauhid. At-tauhid, at-tauhid. Banyak yang tidak atau belum tahu, diajarkan. Supaya orang paham. Ya. Ini penyimpangan secara besar-besaran di dalam dakwah Islam. Ada memang orang-orang yang dikafirkan, ada. Seperti saya terangkan di awal majelis. Iya, karena waktu sudah sedikit lagi hampir masuk duhur. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang saya muliakan yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.